kali ini kita akan mempelajari tentang konsep listrik statis. Tadi kalian telah melihat videonya kan di awal tadi? Nah, seperti itulah konsep listrik statis. Terus, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Mengapa sih listrik statis bisa menarik muatan lainnya? Dan apa saja contoh dan penerapannya di bumi kita? Oke, 3 masalah tadi akan kita bahas satu persatu. Secara teoritis, statis itu adalah diam atau tidak bergerak. Jadi, Maksudnya listrik statis itu adalah listrik yang diam atau tidak bergerak gitu. Jangan salah. Apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Jadi, apanya sih yang diam? Nah, listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dan muatan itu yang diam. genap dapat disentuh dengan jari ataupun sekali kita temui. Contoh alam yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Yang ketiga, gejala antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut netral atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosok, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya sisir mendapat tambahan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Yang terakhir adalah gejala antara batang kaca dan kain sutra. Sama seperti gejala penggaris dan rambut kering. Awalnya keduanya netral. Setelah batang kaca digosok kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, batang kaca bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif. Kok gelap sih? Belum dinyalain ya lampunya. Nyalain dulu ya lampunya. Nah, sekarang udah terang deh ruangannya. Kelihatan deh tuh TV-nya karena adanya lampu yang menerangi semuanya. Nah, lampu bisa menyala karena adanya listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari namanya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Disebut juga arus listrik.
Arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Muatan listrik akan mengalami pergerakan apabila ada beda potensial dalam suatu rangkaian listrik. Arah aliran arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Pada animasi bisa kita lihat kutub positif baterai adalah yang berwarna merah, sehingga arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam animasi bisa kita lihat elektron mengalir dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Bisa dilihat pada animasi, ketika saklar belum tertutup, lampu tidak menyala. Artinya rangkaiannya terbuka, sehingga tidak mengalir arus listrik yang menyebabkan lampu tidak menyala. Tetapi setelah saklar tertutup, maka lampu menyala, yang artinya rangkaian tertutup dan arus listrik dapat mengalir yang menyebabkan lampu menyala. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Rumusnya I sama dengan Q dibagi T. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere, simbol satuannya A. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, simbolnya C. T adalah waktu, satuannya sekon, simbol satuannya S.